Sudah 3 bulan PSBB. Bagi mayoritas masyarakat ini sudah kelamaan. Tapi bagi para mafia ini masih terlalu sebentar, butuh waktu tambahan. PSBB sejatinya hanya berlaku di kota-kota besar. Kemacetan ekonomi dan aktivitas warga juga hanya berlaku di kota. Sementara di daerah atau pedesaan nyaris tidak terdampak. Pasar tetap ramai, toko-toko tetap buka. Acara sungkem atau saling mengunjungi juga berjalan seperti biasa. Normal yang sesungguhnya, seperti tidak pernah ada virus corona. Dulu saya termasuk orang yang takut dan ikut mengutuk warga yang tidak taat aturan. Tapi belakangan saya sadar bahwa tidak ada korelasi antara PSBB, lockdown dengan pengurangan jumlah kasus positif COVID. Sebelumnya, banyak ilmuwan dan cendekiawan memprediksi Indonesia akan lumpuh, rumah sakit penuh. Terlalu banyak pasien dan tidak bisa ditangani. Ketakutan ini berdasarkan pengayalan masyarakat yang tetap beraktivitas seperti biasa, serta lambatnya pemerintah menerapkan PSBB. Tapi setelah 3 bulan berlalu, semua ketakutan itu tidak terjadi. Mestinya, prediksi yang tidak sesuai itu punya jawaban atau alasan mengapa terjadi kegagalan prediksi. Harus ada alasan ilmiah kenapa Indonesia bertahan dan biasa-biasa saja. Masyarakat di daerah, di pedesaan, yang kasus positif COVID-nya hari ini hanya hitungan jari. Itu tidak pernah menerapkan PSBB atau protokol kesehatan. Tidak ada penularan cepat seperti yang diklaim dan diberitakan oleh banyak ilmuwan. Sebulan sebelum pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik, menurut data Kemenhub, sudah lebih dari 1 juta orang lebih dulu balik ke daerahnya masing-masing. Termasuk di Madura. Saya menyaksikan sendiri puluhan bis datang setiap hari. Penuh, bahkan saat sudah ditetapkan aturan larangan mudik. Masih banyak warga yang berhasil pulang dari Jakarta dengan menggunakan jasa travel. Tidak adanya penambahan kasus COVID di Madura, dan juga daerah lain yang terkenal perantau, menunjukkan bahwa aturan larangan mudik yang dilakukan pemerintah itu tidak ada kolerasinya dengan penambahan kasus positif. Memang ada pasien meninggal karena COVID. Ada, tapi tidak banyak. Dan sejak kasus pasien 1, tidak terjadi penyebaran seperti yang digambarkan. Bagi saya waktu 3 bulan ini sudah cukup dijadikan evaluasi. Mestinya data yang didapat sudah sangat lengkap sehingga ke depan bisa fokus pada pemulihan ekonomi. Pemulihan mental masyarakat. Jangan omong kosong dan bilang ekonomi mudah dan bisa dibangkitkan. Lalu membandingkan dengan nyawa manusia yang tidak bisa dihidupkan lagi. Lihatlah kenyataan hari ini. Membangkitkan ekonomi sebagian orang bisa sama mustahilnya dengan menghidupkan manusia yang sudah mati. Lah gimana? Bank sudah tak mau keluarkan kredit. Tagihan bengkak. Mau mulai lagi dalam kondisi minus dan bank belum bisa percaya. Tapi nampaknya, kementerian dan pihak terkait tidak punya data-data itu. Mereka lebih sibuk menghitung anggaran dibanding mencari jalan keluar. Mereka lebih sibuk menakut-nakuti masyarakat agar negara tetap darurat COVID dan anggaran terus cair dan cair. Sekali lagi, setelah 3 bulan PSBB apa hasilnya? Kalau kita masih bicara ventilator lagi, APD lagi, anggaran lagi, itu artinya kita tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga jangan heran kalau ada pihak yang mau jualan obat racik, padahal di Amerika obat tersebut sudah dilarang. Atau ada yang sibuk kerjasama dengan luar negeri terkait vaksin. Karena yang mereka pahami hanya tender. Pemerintah hanya berpikir soal uang atau anggaran, bukan solusi untuk keluar dari krisis atau memikirkan kondisi ekonomi dan mental rakyatnya. Dulu ketika saya dan banyak orang menentang lockdown atau PSBB, di kubu lawan menakut-nakuti dengan rumah sakit lumpuh dan korban COVID berserakan. Tapi sekarang apa? Semua itu tidak terjadi. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab dengan ini?
Apa hukuman yang layak bagi mereka yang dulu menakut-nakuti itu? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab. Data yang dikumpulkan selama PSBB harus ada. Dan kalau tidak bisa menjawab atau tak ada data-data yang dibutuhkan, berarti harus ada yang bertanggung jawab. Misal dipecat atau mengundurkan diri secepat mungkin.